Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Alzikra Gamuri dengan NIM 20122020. Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini saya akan mempresentasikan materi dengan negara dan konstitusi. Yang pertama, pentingnya konstitusi bagi negara. Konstitusi mempunyai fungsi yang sangat penting bagi suatu negara dikarenakan dapat menjadikan suatu negara itu mencapai tujuan yang diinginkan atau diharapkan, dan dapat mengatur secara mengikat cara satu pemerintahan yang diselenggarakan dalam suatu negara. Tanpa konstitusi, negara akan hancur atau tidak berkembang dengan baik. Dalam sebuah konstitusi, tercakup pandangan hidup atau motivasi dari Ahmad S. At-Tamimi yang menyatakan bahwa konstitusi sebagai pemberi pegangan dalam mengatur bagaimana kekuasaan negara itu akan dijalankan. Selain itu, Bargil Manan juga menyatakan bahwa hakikat konstitusi merupakan perwujudan paham tentang konstitusi atau konstitusionalisme, yaitu pembatasan terhadap kekuasaan pemerintahan di satu pihak dan jaminan terhadap hak-hak warga negara maupun penduduk setiap pihak lainnya. Yang kedua, konstitusi dikatakan sangatlah penting sebab mempunyai fungsi yang sangatlah penting berikut dan fungsi utama konstitusi. Yang pertama, membagi kekuasaan dalam negara. Dan yang kedua, membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa dalam negara. Yang ketiga, berikut adalah 3 hal yang dapat diatur oleh konstitusi, yaitu 1. Jaminan HAM bagi seluruh warga negara dan penduduknya. 2. Sistem ketenagakerjaan yang mendasar, ketenagaraan yang mendasar. Yang ketiga, kedudukan, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga negara. Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Para penyusun Undang-Undang 1945 memandang konstitusi lebih luas bila dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar. Undang-undang hanya sebagai daripada hukum dasarnya negara. Undang-undang adalah hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Undang-undang dasar merupakan kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan kekuasaan kepada para penguasa, dokumen tentang pembagian tugas dari satu sistem politik, suatu deskripsi lagi dari lembaga negara, suatu deskripsi yang menyangkut masalah hak-hak asasi manusia. Berikutnya, sebagai hukum dasar tertulis atau konstitusi tertulis, Undang-Undang Dasar 1945 mengandung pengertian. Pertama, bersifat mengikat, baik lagi penyelenggaraan negara, lembaga masyarakat maupun seluruh warga negara. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 berisi norma-norma, kaidah-kaidah, aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh semua komponen negara. Yang ketiga, Undang-Undang 1945 berfungsi sebagai hukum yang tertinggi sehingga menjadi sumber dan pedoman hukum bagi setiap peraturan perundangan yang ada di bawahnya. Yang keempat, setiap tindakan dan kebijakan pemerintah sebagai penyelenggara negara harus sesuai dan berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah, sekian dan terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.